Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan alam kubur sebagai pemisah antara kehidupan dunia dan akhirat. Kehidupan tersebut menjadi akhir dari kehidupan dunia sekaligus awal dari kehidupan akhirat yang abadi. Alam kubur merupakan pertemuan antara dua dunia. Tempatnya berada di bumi yang merupakan bagian dari alam dunia, dan masa tinggalnya manusia di alam tersebut juga sesuai dengan penghitungan kehidupan di dunia. Tetapi orang yang tinggal di sana akan diperlakukan sebagaimana orang yang telah memasuki alam akhirat, bukan seperti perlakuan bagi penghuni dunia. Oleh karena itu, alam kubur merupakan tempat singgah pertama dari kehidupan akhirat. Alam kubur dan kehidupan yang terjadi di dalamnya merupakan alam yang menakjubkan, yang menunjukkan kekuasaan Sang Pencipta serta menjadi bukti keluasan kekuasaannya Subhanahu wa Ta'ala. Alam kubur menunjukkan bahwa Allah SWT memiliki banyak alam selain alam yang kita tempati saat ini, yang mana kita tidak bisa mencapainya dengan indera kita ketika kita masih berada di alam dunia. Seandainya bukan karena Allah SWT yang memberitahukan kepada kita tentang alam kubur dan kehidupan yang ada di dalamnya, niscaya alam kubur akan tetap menjadi kehidupan gaib yang tidak kita ketahui sedikit pun tentangnya. Pengetahuan tentang alam kubur dan kehidupan di dalamnya tidak akan dapat kita ketahui dengan penelitian ataupun uji coba, atau dengan penghitungan atau dengan ilmu modern apapun yang dimiliki oleh manusia. Pengetahuan tentangnya hanya bisa diketahui dari wahyu yang diberikan oleh Allah SWT melalui perantara utusannya. Orang yang tidak percaya dengan wahyu tentu saja akan mendustakan tentang kenikmatan atau siksa yang didapatkan oleh manusia ketika berada di alam kubur. Apakah yang terjadi kepada seorang yang sudah meninggal sesaat pertama kali setelah dia dimasukkan ke dalam kuburan? Dan apakah orang yang telah meninggal itu mendengar obrolan yang diucapkan oleh orang-orang yang masih hidup? Serta apakah kenikmatan dan siksa kubur dirasakan oleh jasad dan ruh sekaligus, atau hanya dirasakan oleh ruh saja? Dan bagaimanakah kita bisa selamat dari siksa kubur? Silakan simak video ini sampai selesai untuk mendapatkan jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami berharap kepada Anda sekalian untuk dapat membagikan video-video dari channel ini yang menarik dan bermanfaat menurut Anda, serta tidak hanya menontonnya sampai selesai saja, sebagai bentuk dukungan dari Anda agar kami dapat terus melanjutkan untuk menyajikan video-video selanjutnya insyaAllah. Kami ucapkan terima kasih banyak atas dukungan Anda. Wa jazakumullahu khairan. Alam kubur adalah tempat gelap yang suram, yang menjadikan orang-orang soleh mau untuk terjaga setiap malamnya karena takut dengan kehidupan di dalamnya, serta bertafakur tentangnya dan berdoa agar mereka bisa selamat dari siksaannya. Sebuah lubang sempit yang mana manusia akan dibaringkan di dalamnya, kemudian ditutupi kembali dengan tanah. Tidak ada udara di dalamnya, tidak ada celah ataupun cahaya yang menyertainya di dalam sana, selain hanya kain kafal dan amal ibadahnya yang dilakukan selama dia hidup di dunia. Lama-kelamaan kain kafan yang dikenakannya akan semakin usang dan akhirnya tak tersisa, hingga pada akhirnya hanya amal ibadahnya lah yang kemudian menyertainya. Sentuhan terakhir yang dirasakan oleh orang yang dimasukkan ke dalam kubur adalah sentuhan dari orang-orang yang mengangkatnya dan memasukkannya ke dalam kuburan tersebut. Dan pandangan terakhir dari sesama manusia kepadanya adalah pandangan orang yang meletakkan penutup di liang kuburnya. Kemudian setelah itu tidak ada lagi interaksi dengan manusia, dan dia hanya membawa bekal amal ibadahnya saja. Hal terakhir yang dia rasakan pada detik-detik tersebut adalah setelah orang-orang selesai menguburkannya. Kemudian mereka pun mulai meninggalkan kuburan tersebut, sementara dia masih mendengar suara langkah kaki dan suara sandal mereka. Ketika manusia sedang diliputi rasa ketakutan dan kegelisahan di tengah kegelapan tersebut, saat dia belum tersadar dari suasana baru yang dihadapinya itu, tiba-tiba dia mendapati kengerian lain, di mana dia melihat dinding kubur yang mengelilinginya bergerak dan semakin mendekat kepadanya. Kuburan itu pun menyempit dan semakin mengurungnya, hingga dia merasa bahwa dinding kuburan menghimpitnya dari segala sisi. Himpitan kubur ini tidak akan ada yang bisa selamat darinya, baik penghuninya adalah orang soleh ataupun orang yang banyak berbuat maksiat, baik penghuninya adalah anak kecil ataupun orang yang sudah berusia tua. Seorang sahabat Rasulullah SAW yang mulia, Sa'ad bin Mu'adz, dialah yang ketika meninggal Arsy pun bergetar, serta pintu-pintu langit terbuka, dan jenazahnya dihadiri oleh 70.000 malaikat. Namun ketika beliau menghadapi alam kubur, beliau pun tak terlepas dari himpitan kubur. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, "Hadzal ladzi taharraka lahul 'arsy
wa futihat lahu abwabus sama' wa syahidahu 70,000 minal malaikah laqad dhamma dhammah thumma furija anhu. Inilah orang yang arsy bergerak karenanya. Pintu-pintu langit terbuka dan jenazahnya dihadiri oleh 70.000 malaikat. Tetapi kuburan telah menghimpitnya, namun kemudian dia kembali dilepaskan. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, "Inna lil qabri daqtatan, law kana ahadun najian minha naja Sa'ad bin Mu'adz." Sesungguhnya di alam kubur terdapat himpitan, yang jika saja ada orang yang bisa selamat darinya, niscaya pastilah Sa'ad bin Mu'adz akan selamat. Begitu ngerinya kehidupan yang akan dialami oleh manusia ketika memasuki alam kubur, sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Ama wallahi ala ma taqul, law anna li tila'al ardi dhahaban, laftadaitu bil yawma min haulil matla'." Demi Allah, jika saja aku memiliki emas seberat bumi, niscaya akan aku gunakan untuk menebus diriku dari dahsyatnya kehidupan di alam kubur. Hari tersebut merupakan masa yang sangat menegangkan. Bayangkanlah jika diri Anda sudah berada di masa tersebut, menghadapi berbagai hal yang akan Anda temui di alam kubur, dengan berbagai pemandangan yang tidak pernah Anda lihat sebelumnya. Ketika Anda belum tersadar dari pemandangan tersebut, tiba-tiba datanglah dua orang malaikat yang keduanya berwarna hitam dan kelam yang mendatangi Anda. Rasulullah SAW mensifati kedua malaikat tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah riwayat ketika beliau bersabda kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Wahai Umar, bagaimana denganmu apabila kamu meninggal dunia, lalu kaummu pergi membawamu, lantas mereka kemudian mengukur bagimu 3 hasta kali 1 hasta dan sejengkal. Kemudian mereka kembali kepadamu dan memandikanmu, mengafanimu dan memberi kafur agar tubuhmu tidak segera rusak. Kemudian mereka membawamu sehingga meletakkanmu di dalam kuburan tersebut. Kemudian mereka menimbun tanah di atasmu dan mengebumikanmu. Lalu apabila mereka pergi daripadamu, maka datanglah kepadamu 2 malaikat pembawa fitnah kubur, yaitu Munkar dan Nakir, yang mana suara mereka seperti petir yang menggelegar dan pandangan keduanya seperti kilat yang menyambar. Keduanya menarik rambutnya dan mencari kubur dengan gigi taringnya. Maka keduanya mengejutkanmu dan mengacaukanmu. Bagaimana denganmu pada waktu itu, hai Umar?" Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjawab, "Apakah aku masih akan sadar seperti akalku sekarang ini, wahai Rasulullah?" Beliau SAW bersabda, "Ya." Umar radhiyallahu anhu berkata, "Jika demikian, maka aku cukupkan engkau bagi keduanya." Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah bahwa kedua malaikat pembawa fitnah kubur adalah malaikat yang diutus untuk memberi pertanyaan kepada orang yang telah meninggal di kuburnya tentang Tuhannya, agamanya, dan nabinya. Mereka berdua akan memberikan ujian baik kepada orang yang baik ataupun orang yang jahat. Mereka berdua berwarna biru hitam yang memiliki taring dan bentuk yang menyeramkan serta suara yang mengerikan. Semoga Allah SWT menyelamatkan kita dari siksa kubur dan memberikan kita ketetapan dengan perkataan yang benar. Kejutan-kejutan yang akan dihadapi belum selesai. Ketika seorang manusia masih belum sadar dengan satu pemandangan mengerikan, dia akan dihadapkan dengan pemandangan lain yang tak kalah mengerikannya. Ketika didatangi oleh 2 malaikat pembawa fitnah kubur tersebut, manusia akan sangat ketakutan. Dia mendengar suara mereka menggelegar seperti petir yang akan menciutkan nyali dan menghilangkan kesadaran. Mereka akan mengajukan sebuah pertanyaan singkat yang jelas, pertanyaan yang membutuhkan jawaban dengan cepat. Itulah ujian yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Seorang hamba jika telah diletakkan di kuburnya, kemudian orang-orang pun berpaling meninggalkannya, sedangkan dia masih mendengar suara langkah sandal mereka, dia akan didatangi oleh 2 orang malaikat yang kemudian mendudukkannya dan berkata, "Apa yang kamu katakan tentang orang ini?" Yang mereka maksud adalah Nabi Muhammad SAW. Orang yang beriman akan berkata, "Aku beriman bahwa dia adalah hamba Allah dan utusannya." Maka kemudian dikatakan kepadanya, "Lihatlah tempat dudukmu di neraka, telah Allah SWT ganti dengan tempat duduk di surga." Maka dia pun melihat kedua tempat duduk tersebut. Adapun orang kafir atau munafik, dia akan menjawab, "Aku tidak tahu, aku hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh orang-orang." Maka kedua malaikat itu akan berkata kepadanya, "Kau tidak tahu dan tidak membaca." Kemudian dia dipukul dengan palu yang terbuat dari besi di antara kedua telinganya, yang kemudian dia pun berteriak dengan teriakan yang didengar oleh semua makhluk yang ada di dekatnya kecuali manusia dan jin. Allah SWT berfirman, "Yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha'."
Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Kedua malaikat itu kemudian meninggalkannya setelah selesai menanyainya, yang kemudian dia pun akan melihat tempat tinggalnya, apakah dia akan tinggal di surga atau di neraka. Setelah itu dimulailah kehidupan alam kubur. Jika orang itu adalah orang yang beriman, maka kuburan tersebut akan menjadi lapang. Dia pun melihat pemandangan keindahan dan kenikmatan yang menjadikannya berharap segera datangnya hari kiamat agar dia bisa merasakan kenikmatan yang abadi di surga. Adapun orang kafir dan orang yang fasik, setelah kedua malaikat memberikan ujian kepadanya dan menampakkan tempat tinggalnya di neraka, dia pun berharap agar hari kiamat tidak pernah datang, sehingga dia tidak dimasukkan ke dalam neraka. Kuburnya pun menjadi semakin sempit dan dia merasakan siksaan yang datang dari segala penjuru. Salah satu siksaan yang paling menyiksanya adalah dia akan ditampakkan tempat tinggalnya di neraka di waktu pagi dan sore setiap harinya. Allah SWT berfirman, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya." Kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang. Seorang yang telah tinggal di alam kubur tidak akan mendengar apapun yang diucapkan oleh orang yang masih hidup. Allah SWT berfirman, "Wama anta bimusmi'in ma fil qubur." Dan engkau Muhammad tidak akan sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar. Allah SWT juga berfirman dalam surat yang lain, "Fa innaka la tusmi'ul mauta." Maka sungguh engkau tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, seorang manusia jika telah meninggal, dia berada di dalam kenikmatan atau siksaan, dan hal tersebut akan dia rasakan baik di ruh ataupun jasadnya. Kemudian setelah itu, ruh akan tetap ada setelah meninggalkan jasadnya, dan ruh tersebut akan merasakan kenikmatan ataupun siksaan yang akan dihadapinya. Ruh tersebut terkadang terhubung dengan jasadnya sehingga keduanya merasakan kenikmatan ataupun siksaan tersebut bersamaan. Kemudian ketika datangnya hari kiamat, ruh-ruh manusia pun akan dikembalikan kepada jasadnya lagi. Mereka akan bangkit dari kuburnya memenuhi panggilan Allah SWT. Kembali dibangkitkannya jasad manusia merupakan hal yang disepakati baik dalam Islam ataupun oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Para ulama mencontohkan hal tersebut dengan mimpi yang dialami oleh seorang manusia ketika dia tidur. Orang yang tidur terkadang bermimpi bahwa dia melakukan perjalanan dan pergi ke tempat yang jauh. Terkadang dia juga merasa bahagia padahal dia masih dalam tidurnya. Dan terkadang dia merasakan kesedihan ataupun ditimpa kerundungan padahal dia masih tetap berada di tempat dia tidur. Hal ini terjadi padahal dia masih berada di alam dunia. Maka hal yang seperti itu akan lebih mungkin lagi terjadi di alam kubur, yang mana merupakan alam yang sangat berbeda dengan kehidupan di dunia ataupun kehidupan di akhirat. Di antara sebab-sebab seorang manusia bisa selamat dari siksaan kubur adalah senantiasa mengerjakan banyak perbuatan baik. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, "Idza dakhala al-insanu qabrah, fa in kana mu'minan ahaffa bihi 'amaluhu, as-salatu was-shiyam." Jika seorang manusia telah memasuki kuburnya, jika dia merupakan orang yang beriman, amal ibadahnya akan mendampinginya, yaitu salat dan puasanya. Sebab lain yang menjadikan seorang bisa selamat dari siksaan kubur adalah jika dia meninggal pada hari Jumat, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, "Ma min muslimin yamut yaumal jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabr." Tidak ada seorang muslim pun yang meninggal pada hari Jumat kecuali dia akan dijauhkan oleh Allah SWT dari siksaan kubur. Selain itu, yang menjadikan orang terbebas dari siksaan kubur adalah ketika dia mati dalam keadaan syahid. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa orang yang mati syahid akan mendapatkan 6 keistimewaan, yang diantaranya adalah wa yujaru min adzabil qabr wa ya'manu minal faza'il akbar. Dia akan dijauhkan dari siksa kubur dan akan merasa aman dari ketakutan. Salah satu sebab terpenting yang dapat menyelamatkan manusia dari siksaan kubur adalah doa. Sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk banyak berdoa, meminta perlindungan kepada Allah SWT dari siksaan kubur. Rasulullah SAW bersabda, "Idza tashahhada ahadukum falyasta'idz billahi min arba'." Yaqul, "Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal." Jika salah seorang di antara kalian selesai bertasyahud, maka mintalah perlindungan kepada Allah SWT dari 4 hal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam dan dari siksaan kubur dan fitnah ujian kehidupan dan kematian
serta dari buruknya fitnah Dajjal. Sebagaimana sebab lain yang dapat menyelamatkan seseorang dari siksa kubur adalah dengan senantiasa membaca surat Al-Mulk. Rasulullah SAW bersabda, Surat Tabarak hiyal mani'atu min adzabil qabr. Surat Tabarak atau Al-Mulk adalah penghalang dari siksaan kubur. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik tombol like dan juga subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kepada kami untuk dapat menyajikan video-video bermanfaat lainnya kepada Anda. Dan jangan lupa untuk bagikan kepada orang lain agar video ini dapat memberikan manfaat lebih luas bagi kaum muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.